Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas soal TPS kuantitatif UTBK 2019. Ada 5 soal yang mau kita bahas kali ini. Kita coba soal yang pertama, ya. Katanya, bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0,72 dikali 22 per 21 adalah. Nah, kita cek ya. Ini ada 5 pilihan. Maka untuk mengeceknya, yang mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, caranya gini yang lebih mudah ya. Ini bilangnya berkoma. Berkoma semua ya, 2 angka di belakang koma. Maka biar lebih enak, kita kalikan saja semuanya dengan 100. Nah ya, boleh. Ini ya, boleh. Kalikan 100, semuanya sama-sama dikalikan 100. Nah, kenapa kalikan 100? Supaya bilangan berkomanya hilang. Tidak berbentuk koma lagi, biar lebih mudah ya untuk mengalihkannya. Oke, kemudian ini pecahan ya. Penyebutnya 21, ini 21, 21, ini 7, 7, 21. Maka kita coba kalikan dengan KPK-nya dari 21 dan 7. Berarti kita kalikan semuanya dengan 21 biar angkanya tidak berkoma lagi ya. Tidak berbentuk pecahan lagi. Nah, ini kalikan 21 kalikan 21, ini juga semuanya kita kalikan 21. Nah, ini boleh-boleh saja ya cara seperti ini ya. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Kita kalikan saja ya. Oke. Kita kalikan 0, soalnya dulu ya. 0,72 dikali 100 ini adalah 72 ya. Nah, hilang berkomanya ya. Kemudian 21 dengan 21 bisa dicoret. Nah, ini. Maka hasilnya adalah berapa? 72 dikali 22 itu ternyata hasilnya adalah 1584. Nah, ini nilainya ya. Oke, kita coba yang A dulu. 0,24 dikali 100 ini berarti 24 ya. Iya. Ini 21-nya bisa dicoret saja kan? Nah, nih. Berarti 24 dikali 44 itu nilainya sama dengan 1056. Nah, nih. Ya. Ini yang B, 0,24 dikali 100 itu hasilnya adalah 24. Ini 21 dengan 21 bisa dicoret. Maka hasilnya sama dengan apa? 24 dikali 66 itu sama dengan, ini sudah saya cari ya sebelumnya, 1584. Nah, nanti coba dicek saja nanti adik-adik ya. Yang C coba 0,24 dikali 100 itu adalah 24. 7 dengan 21 berarti ini 3 gitu ya. Oke, berarti 24 dikali 22 kemudian dikali 3 itu hasilnya adalah 1584. Nah, ini ya. Oke, nanti dicek sendiri. Yang D 0,36 dikali 100 itu adalah 36. Nah, nih. Kemudian 21 dengan 7 ini 3 ya. Oke, berarti hasilnya perkaliannya apa? 36 dikali 44 dikali 3 itu adalah 4752. Oke. Yang E 0,36 dikali 100 itu adalah 36. 21 dengan 21 habis, maka tinggal 36 dikali 44 ya. Sama dengan berapa? 1584 ternyata ya. Nah, ini ada berbagai angka ya. Kita lihat pertanyaannya apa? Nilai yang lebih kecil dari ini ya, berarti 1584. Yang lebih kecilnya yang mana? Apakah ini? Ya, ternyata yang lebih kecil dari 1584 itu sama adalah yang 1056 ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini sudah saya siapkan juga
Ini dia. Oke, soal yang kedua. Katanya apa? Kita coba bahas bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil dari 12. Nah, ini lebih kecil dari 12. Kita lihat bilangan prima, masih ingat bilangan prima itu? Jadi nilai P dan Q itu merupakan bilangan prima. Bilangan prima yang kecil dari 12 kira-kira angka berapa saja? Ada yang tahu? Iya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi satu dan dirinya sendiri. Nah, itu ya. Berarti P dan Q itu kemungkinan angkanya adalah bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 7, dan bisa 11 gitu ya. Ada berapa angka? 5 angka. Nah, terus tadi katanya jika selisih P dan Q itu tidak habis dibagi 4. Coba kita cari pasangan P dan Q ya. Kita tulis saja pasangan P dan Q ya. Oke. P dan Q itu kemungkinannya apa saja? P dan Q kita coba tulis. Tentunya angka-angkanya itu dari yang ini ya. Ada 5 angka ini ya. Oke, berarti bisa 2 dan 3 pasangannya gitu ya. Bisa apa lagi? 2 dan 5. Angkanya berbeda ya tadi ya. Terus angka 2 dan 7. Apalagi? Bisa 2 dan 11 gitu ya. Habis 3 lagi ya. 3 dan 5 gitu ya. Terus apa lagi? Bisa 3 dan 7 ya. 3 dan 7. Apalagi? 3 dan 11. Oke. Apalagi pasangan P dan Q? Angka-angka yang dari sini. 5 dan 11. Ya kan? 5 dan 11. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? 5 dan 7 belum ya? Oke, 5 dan 7. 5 dan 11 ya. Terus satu lagi adalah 7 dan 11. Oke, habis ya? Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya. Tadi katanya selisihnya tidak habis ya dibagi 4 ya. Tidak habis dibagi 4. Kita coba cari selisihnya ya. Ini selisihnya berapa? Selisihnya adalah 1 gitu ya. Ya kan? Ini selisihnya berapa? Selisihnya adalah 3. Ya kan? Nah, 2 dan 7 selisihnya berapa? 5. 2 dan 11 selisihnya 9. 3 dan 5 selisihnya 2. Gitu ya. 3 dan 7 selisihnya 4. 3 dan 11 selisihnya adalah berapa? 8. 5 dan 11 selisihnya 6. 5 dan 7 adalah 2. 7 dan 11 adalah 4 ya. Nah, tadi selisih P dan Q tidak habis dibagi berapa? Ya, tidak habis dibagi 4 ya. Berarti yang tidak habis saja. Berarti yang habis dibagi 4 nggak boleh ya. Nah, ini syarat tadi. Berarti yang habis dibagi 4 yang mana? Yang habis dibagi 4 itu angka 4 gitu ya. Berarti ini tidak boleh ya. Ini tidak termasuk kriteria. 8 habis ya. Yang dicari tadi yang tidak habis syaratnya. Nah, ini habis. Apalagi ini ya. Berarti coret ya. Oke, berarti yang tidak habis ada beberapa ini ya. Nah, yang ditanyakan apa? Maka nilai P tambah Q. Nah, tadi yang ditanyakan adalah ini tidak habis tadi ya. Maka nilai P tambah Q yang mungkin adalah, nah, ini ada beberapa. P tambah Q-nya berapa ya? Oke, kita lihat P tambah Q-nya. Kita cari dulu. Ini 2 tambah 3 berapa? 5. Oke, 5. 2 tambah 7. 2 tambah 5, 7. 2 tambah 7, 9. 2 tambah 11, 13. 3 tambah 5, 8. Ya. Terus
Ini tidak ya, tidak memenuhi. 5 tambah 11 adalah 16. 5 tambah 7 adalah 12. Ini tidak memenuhi. Berarti jumlah P tambah Q yang mungkin itu adalah ada 5, 7, 9, 13, 8, 16, 12 ya. Di sini tadi pilihannya apa? 7. Apakah mungkin 7? Ya, ada ya. 7 kemungkinan ada. 8. Ini benar ya. 8. Ada jawaban 8 ya? Ada nih. Nah, 8 bisa saja. 9 ada? 9 ya, ada ini 9 ya. Berarti mungkin saja 9 jumlahnya. 10 ada jumlahnya 10 di sini? Tidak ada ya. Tidak ada, berarti 10 tidak mungkin. Ya, maka jawabannya itu adalah yang benar 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3 saja yang benar. Oke, berarti pilihannya adalah yang A ternyata ya. Ya, oke. Kita lanjut soal berikutnya. Soal yang ketiga ya. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Ini sudah saya siapkan soalnya. Kita sama-sama jawab ya. Katanya apa? Seseorang diberi password satu huruf. Dia cuma satu huruf ya. Dari huruf vokal A, I, U, E, O ya. Karena lupa, ia mencoba memasukkan password tersebut secara acak. Nah, ini tadi passwordnya adalah A, I, U, E, O ya. Di A, I, U, E, O gitu ya. Dia lupa, dia masukkan secara acak. Peluang orang tersebut gagal memasukkan password 3 kali. Percobaan berturut-turut. Nah, dia percobaannya 3 kali ya. Oke, kita coba yang pertama dulu. A, I, U, E, O ini ya. Ini percobaan pertama ya. Percobaan pertama ini kalau dia kan tadi cuma satu huruf ya. Passwordnya cuma satu huruf ya. Berarti yang passwordnya cuma satu huruf berarti yang gagal, yang bukan passwordnya berarti ada 4 huruf ya. Berarti peluang yang gagal tadi yang ditanyakan peluang yang gagal ya. Berarti ada 4 huruf, berarti 4 per 5. Nah, karena semuanya ada 5 gitu ya. Nah, ini adalah peluang yang gagal ya. Berarti misalkan dia pilih tadi yang A, ternyata A bukan ya, berarti peluang gagalnya 4 per 5. Kemudian yang kedua ya, yang kedua kan setelah dipilih salah satu tadi hurufnya misalkan A yang dipilih ya, karena dia gagal ternyata misalkan A yang digagal berarti A-nya bukan password ya. Berarti yang percobaan kedua tinggal I, U, E, O ya. A-nya tidak dimasukkan lagi karena dia tahu A itu bukan password ya. Kita misalkan A itu bukan password ya. Oke, berarti percobaan kedua itu ada berapa pilihan? Ada 4 ya. Berarti passwordnya cuma satu yang di sini ya. Berarti peluang gagalnya itu adalah berarti ada 3 ya. Di peluangnya 3 per semuanya ada 4. Nah, ini ya. Oke, terus apalagi misalkan ini kembali gagal tadi ya. Nah, kembali gagal maka misalkan pilihan yang kedua tadi adalah I. Berarti ternyata gagal. Berarti percobaan ketiga tinggal U dan E, satu lagi O ya. I tidak dimasukkan karena apa? Karena dia tahu I itu bukan passwordnya ya. Berarti peluangnya ini adalah berapa? Peluangnya adalah peluang yang gagal ya. Berarti karena passwordnya cuma satu berarti yang gagal itu adalah 2. Berarti 2 per 3. Nah, ada 3 kali percobaan ya. Maka peluang dari 3 kali percobaan ini ya adalah peluang
3 kali percobaan dengan gagal ya, 3 kali gagal katakan ya. Itu sama dengan, ya tinggal kita kalikan saja. Yang pertama 4/5 dikali dengan 3/4, terus dikalikan dengan apa? Percobaan ketiganya adalah 2/3. Oke, ada yang bisa dicoret? Ada ya. Oke, ada yang dicoret sama-sama 4 coret ya. Sama-sama 3 coret juga. Maka hasil akhirnya adalah berapa? 2/5 ya. 2/5 ya. Ada pilihannya? Oke, pilihannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya ini sudah ada soal yang keempat ya. Kita coba lihat sama-sama. Ini ada segi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Katanya segi 5 A, B, C, D, E. A, B, C, D, E ya. Terbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC dan ABE ya. ABC ini siku-siku di C ya. Dan ABE. ABE siku-siku di E. Ya, benar ya. Dengan AB-nya adalah 18. AB-nya 18. Oke, kita coba tulis 18. Sisi AC dan BE, AC dan BE berpotongan di titik D. Oke, benar ya. Jika luas ADE sama dengan 21. ADE 21. Ini kita tulis 21 luasnya ya. Oke. Terus katanya apa? Berapakah jarak D dari AB? D dari AB. Oke, berarti jaraknya itu adalah dari sini ke sini ya. Nah, ini yang ditanyakan ya. Nah, harus tegak lurus ya. Oke. Katanya apa? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kita coba lihat. Pernyataan satunya AC-nya 10. AC-nya 10. Pernyataan 2-nya BE-nya 14. BE-nya 14. Oke, berarti untuk menjawabnya, katanya coba kita lihat. AC-nya 10. AC-nya 10 ya. Yang pertama ya. Kita ingin mencari jarak D ke sini ya. Nah, kalau kita perhatikan jarak antara D ke garis ini kan, ini kalau kita hubungkan dengan AC sama dengan 10, ini kurang atau tidak bermanfaat ya. Tidak bermanfaat untuk mencari D ke garis AB ya. Ya nggak bisa ya. Kalau cuma AC-nya 10 nggak bisa ya. Coba yang kedua, BE-nya 14. BE-nya 14. Oke, BE-nya 14 ya. Oke, BE-nya 14. Kalau BE-nya 14, tentu AE-nya dapat ya. Kita gunakan teorema Pythagoras ya. Walaupun angkanya nanti tidak bagus ya. Oke. Berarti nanti AE-nya dapat, maka luas ABE itu dapat. Nah, ya kan? Luas ABE-nya akan dapat ya. Oke. Karena luasnya itu apa? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali AE kali EB gitu ya. Nah, berarti biar lebih jelas ya, kita coba tulis. Jadi intinya AC-nya tadi tidak mendukung ya. Walaupun kalau AC dapat berarti BC-nya dapat ya. Gunakan teorema Pythagoras. Cuma untuk mencari D ke bawah nggak bisa ya, karena ini tidak diketahui ya. Nah, jadi luas ABC-nya dapat, cuma D ke sini tidak bisa dicari. Nah, yang bisa itu kalau BE-nya ada diketahui ya. Jadi ini tidak mungkin ya. Tidak bisa. Keduanya pun kalau diketahui tidak bisa juga ya.
karena dia cukup ini saja yang bisa, ya. Jadi hanya BE sama 14 yang bisa, ya. Oke. Berarti pernyataan 2 saja yang cukup, ya. Pernyataan 2 saja yang cukup. Nah, ini soal yang keempat, ya. Kalau mau dibahas boleh, ya. Kita coba saja bahas, ya. Kita lihat di sini jawabannya, kalau kita lihat apa? BE, berarti pilihan 2 saja, yang pernyataan 2 saja cukup, ya. Yang A, pernyataan 1 saja cukup, tidak. Pernyataan B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pertanyaan, ya. Tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup, berarti jawabannya yang B, ya. Nah, B. Ini jawabannya yang B. Oke, kita langsung saja, ya. Oke, langsung saja soal berikutnya. Nanti coba saja dibahas, ya. Nanti yang jelas jawabannya B. Oke, soal berikutnya, soal yang kelima adalah ini. Ada sebuah grafik, ya. Kita coba lihat soalnya. Katanya apa? Ini grafik di samping menyajikan data rasio ekspor impor produk perusahaan A dan perusahaan B selama periode 2012 sampai 2015, ya. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Nah, yang benar yang mana, ya? Oke. Ini ada 4 pernyataan. Katanya apa? Pada tahun 2014 mana ini, ya? 14. Jumlah impor produk perusahaan A lebih besar daripada perusahaan B. A-nya lebih besar. A itu yang mana? A itu yang bulat. B itu yang kotak, ya. A itu yang ini, ya. A-nya 0,9. Perusahaan A lebih besar. Apakah 0,9 lebih besar dari 0,1? 1,3? Salah, ya. Katanya impor produk A lebih besar. A-nya itu yang bulat. A apakah lebih besar dari B? Salah. Berarti pernyataan 1 ini salah. Bisa kita tulis di sini, ya. Ini salah. Oke, yang kedua. Pada tahun 2013, ya, katanya 2013, jika jumlah ekspor produk perusahaan A dan B sama, ekspor, ya, ini tadi rasio ekspor impor, ya, gabungan ekspor dan impor. Setelah digabung, maka inilah rasionya, ya. Jika jumlah ekspor produk perusahaan A dan B sama, ekspornya sama, ya. Tadi 2013 itu yang mana ini, ya? Ini. A itu yang bulat, berarti yang bawah, ya. B itu yang kotak. Ya. Jika ekspornya sama, maka jumlah impor produk perusahaan A katanya lebih besar daripada perusahaan B. Perusahaan A-nya lebih besar berarti, ya. Ya. Kalau misalkan ekspornya tadi sama A dan B-nya, ya, maka tentulah impornya yang A lebih besar, ya. Kenapa? Karena kalau kita jumlahkan ekspor ditambah impor, nanti kesimpulannya yang A harus lebih besar, ya. Kesimpulannya yang A harus lebih besar karena grafiknya dia lebih letaknya di atas, ya. Berarti benar, perusahaan A-nya harus lebih besar impornya, ya. Kalau ekspornya sama, ya, karena kalau digabungkan ekspor dan impor tadi, maka pada tahun 2013 A itu lebih besar, ya. Jadi benar. Yang ketiga, katanya apa? Selama periode 2012 sampai 2013, 2013, ya. Oke. Persentase penurunan rasio ekspor impor produk perusahaan A lebih besar daripada perusahaan B.
Nah, persentase penurunannya kita lihat penurunan A dan B ya. 2012 ke 2013. 2012 ke 2013. Yang A-nya mana ini? Ini menurunnya berapa? Menurunnya itu kalau kita lihat 0,3 ya. 0,3. Oke. Kalau yang B, dia menurunnya berapa nih? 1,1 ke 0,8 dia. 0,3 juga ya. Nah, ternyata penurunannya ini sama. Maka persentasenya juga sama. Persentasenya juga sama. Di sini pernyataannya apa? Persentase penurunan rasio ekspor impor produk perusahaan A lebih besar. Salah ya. Di sini kalau kita lihat penurunannya besarnya sama ya, sama-sama 0,3. Berarti yang 3 ini salah ya. Yang keempat, katanya apa? Pada tahun 2014, jika jumlah impor produk perusahaan A dan B sama kayak tadi ya, pernyataan 2 tadi ya, hampir sama. 2014 ya, 2014. Ingat, jika jumlah impor produk perusahaan A dan B sama, maka jumlah ekspor produk perusahaan B lebih besar dari perusahaan A ya. B lebih besar. Coba pada tahun 2014 B-nya lebih besar. 2014 B-nya lebih besar. 14 ya. Apakah B-nya lebih besar? Ya. Nah, kalau misalkan tadi impornya sama, maka otomatis ekspornya harus B lebih besar ya. B lebih besar ya dari A. Karena apa? Karena setelah digabung ekspor impor ternyata B-nya lebih besar ya dibanding A pada tahun 2014. Jadi pernyataan yang 4 ini benar. Nah, ini benar ya. Ya. Berarti yang benar adalah 2 dan 4. Ya, 2 dan 4. Ada jawabannya? 2 dan 4. Oke. Jawabannya berarti yang C. Ya, oke. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan silakan saksikan video saya selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe, like dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.